Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, balik lagi bersama dengan saya Samuel Rosen. Dan kali ini saya ingin memberikan sharing firman Tuhan, bicara tentang yang namanya percaya. Aduh, kalau udah ngomong percaya nih gampang-gampang susah ya. Gampang untuk diucapkan, tapi melakukannya belum tentu gampang. Hari-hari ini mungkin diantara kita pernah yang namanya dibohongin. Mungkin juga pernah dikecewakan, mungkin juga punya sahabat tapi sahabatnya nikung dari belakang, dan itu membuat diri kita tuh sakit dan akhirnya membuat kita sulit untuk percaya sama orang lain. Atau dengan keadaan kita sekarang, kita lihat kerjaan nggak ada, penghasilan nggak ada. Lalu keadaan kita sekarang bukan jadi lebih baik. Yang jadi pertanyaannya, bagaimana caranya saya bisa percaya sama Tuhan? Kok Tuhan sepertinya mentelantarkan saya, membiarkan saya, dan gak mau tolong saya? Nah, hari-hari ini mungkin ada teman-teman, sahabat, Bapak Ibu, Saudara sekalian yang punya pertanyaan seperti itu. Kemana ya Tuhan? Ada gak sih Tuhan? Suruh saya percaya, tapi faktanya keadaan saya seperti ini. Gimana saya mau percaya coba? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, teman-teman semuanya, hari ini kita akan belajar dari kisah yang namanya anak Yairus. Mungkin ini sebuah kisah yang amat populer, Bapak Ibu Saudara sering dengar, dan ini cerita bukan cerita baru, peristiwa juga bukan peristiwa yang baru. Mungkin di gereja, di persekutuan, komsel, ini sering banget dibahas. Tapi kita belajar yuk dari peristiwa anak Yairus ini. Nah, mungkin Bapak Ibu Saudara punya Alkitab, mau sama-sama buka dengan saya atau saya bacakan saja juga boleh. Kita buka di dalam Lukas pasal ke-8 ayat 52 sampai 54. Yuk, saya bacakan, demikian firman Tuhan. Semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, "Jangan menangis. Ia tidak mati, tetapi tertidur." Yuk satu-satu kita belajar. Di ayat 52, apa sih yang kita bisa dapat di sini? Orang anak itu mati kok dibilang tidur. Gimana ya Tuhan? Ini kok aneh ya? Keadaan saya susah, keadaan saya lagi kelilit utang mungkin, mau makan aja susah, tapi saya disuruh percaya. Gimana ya? Nah, ini sebuah hal yang menarik. Benar gak sih teman-teman, Bapak Ibu Saudara sekalian? Keadaan, faktanya, realitanya gak sesuai dengan apa yang mungkin Tuhan ucapkan dalam ayat ini. Tetapi di ayat 53 ini jauh lebih menarik. Mereka mentertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lah, Tuhan, ini anak udah mati, masa dibilang tidur? Aduh, ini bercanda nih Tuhan nih. Kayaknya nih Tuhan aneh ya. Coba kita lihat dalam kehidupan kita. Tuhan, saya ini susah loh. Saya ini ngalamin kesulitan loh. Tapi saya disuruh percaya. Apa yang mau saya percayain coba Tuhan? Aduh, yang enggak aja. Mungkin itu sebuah ungkapan yang kita bisa ungkapkan sekarang dengan keadaan kita. Nggak ada yang mati sih gitu loh. Nggak ada yang sakit sih mungkin. Tetapi bukan sakit secara fisik, tapi kantong saya sakit nih Tuhan. Saya nggak punya uang Tuhan. Saya nggak punya penghasilan Tuhan. Tapi saya suruh percaya. Aduh, gimana nih? Pusing pala Tuhan. Nah, begitu juga dengan peristiwa anak Yairus ini.
Lah. Ini udah mati Tuhan. Masa dibilang tidur? Aduh, aneh-aneh aja Tuhan. Tuhan, ini udah kelelep nih. Masalahnya udah keberatan nih Tuhan. Kayaknya saya udah gak sanggup lagi. Tapi kok saya belajar untuk percaya sama Tuhan, gimana caranya? Aduh, pusing. Nah, ini yang menarik. Lalu ayat berikutnya bilang begini. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berkata, dan berseru, katanya, "Hai anak, bangunlah." Wow. Kalau kita melihat mujizat dulu, kita pasti percaya. Tetapi dari peristiwa anak Yairus ini, justru kita belajar untuk percaya dulu, makanya terjadi mujizat. Orang di sekeliling itu nggak percaya dengan apa yang dia lihat. Faktanya anak itu mati, faktanya anak itu meninggal. Akhirnya mereka tertawa, aduh ada-ada aja. Dan akhirnya terjadi mujizat. Hal yang sederhana yang kita bisa pelajari dimulai dari yang namanya percaya dulu. Kalau kita percaya, makanya kita akan mengalami yang namanya mujizat. Cuman timbul pertanyaannya begini. Bagaimana caranya supaya saya belajar percaya bahwa mujizat itu akan saya alami? Mujizat itu akan saya terima. Bagaimana caranya? Sangat sederhana. Dari kisah, dari ayat ini, 52, 53, dan 54, saya mendapati satu hal yang harus kita belajar dari peristiwa ini. Yang saya pelajari adalah buang keraguan-raguan yang ada dalam diri kita. Buang ketidakpercayaan yang ada dalam diri kita. Ketika Yesus ada di situ, mereka tuh nggak percaya. Mereka itu ragu. Bahkan mereka mentertawakan Tuhan. Sepertinya ini sebuah lelucon, sebuah mungkin lawakan yang lucu pada peristiwa itu, sehingga mereka tertawa. Ada aja nih Tuhan, orang mati dibilang tidur. Nah, kita belajar satu hal yang menarik. Buang keraguan-raguan yang ada dalam diri kita. Ketika kita bisa buang itu, maka kita akan mengalami yang namanya mujizat. Lalu yang menariknya, mungkin timbul pertanyaan berikutnya. Caranya gimana? Sedangkan yang saya lihat dan faktanya itu membuat saya ragu. Sedangkan yang mereka lihat dan faktanya anak itu mati. Lalu caranya gimana supaya saya bisa percaya? Faktanya nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Faktanya nggak sesuai dengan apa yang Tuhan ucapkan. Orang mati dibilang tidur. Begitu juga dengan kehidupan kita hari ini. Orang saya lagi susah, masa saya suruh percaya aja saya mengalami mujizat? Mujizat dulu dong terjadi, baru saya bisa percaya. Benar gak sih Bapak Ibu Saudara sekalian? Kita lebih cenderung harus lihat mujizat dulu, baru kita percaya bahwa oh iya ya bener ya. Dan orang-orang di sekeliling itu juga mereka harus lihat dulu. Oh iya tidur, baru mereka percaya. Disinilah kita belajar. Mau tahu caranya gimana? Saya mencatat ada 3 hal yang harus kita lakukan agar kita tidak ragu, agar kita bisa percaya walaupun masalah itu ada, persoalan itu ada. Yuk kita sama-sama belajar. Yang pertama, saya mencatat bagaimana caranya agar diri kita tidak ragu dan kita bisa percaya. Yang pertama, dimulai dengan diri kita. Harus tenang. Ketika kita mengalami masalah, mungkin ada persoalan yang berat, ada persoalan yang sepertinya nggak bisa diselesaikan, ada persoalan yang sepertinya aduh kayaknya ini gak bakal mungkin terselesaikan deh. Kayaknya ini anak gak bakal hidup deh, udah mati. Itu masalah yang berat. Masalah yang mungkin gak mungkin gitu loh. Tetapi
Ketika kita belajar situ, kita harus belajar. Respon mereka, mereka menangis secara manusia, secara daging ya kehilangan pasti menangis, pasti sedih. Udah sedih, Tuhan datang ngomong, itu nggak mati tidur. Begitu juga mungkin hari-hari ini kita mengalami persoalan yang begitu berat, yang begitu sulit. Tetapi kita belajar dari peristiwa ini. Yuk kita sama-sama belajar untuk tenang. Diri kita ketika mengalami masalah, kita harus tenang. Saya mencatat begini, masalah boleh ada, tetapi kita harus tenang menghadapi masalah itu. Bapak Ibu Saudara bisa kebayang gak sih ketika kita punya masalah dan akhirnya kita panik, apa yang terjadi? Masalah gak akan selesai. Justru menurut saya, ketika kamu gak bisa menenangkan diri kamu panik, kamu emosi, akhirnya membuat diri kamu stres. Masalah itu gak bakal selesai, akan timbul masalah yang baru. Terus akan timbul masalah lagi, dan timbul masalah lagi. Dan akhirnya membuat kamu semakin stres. Ujung-ujungnya mungkin kamu frustasi, mungkin kamu berpikir singkat untuk menyelesaikan hidup kamu. Tapi hari ini, kita belajar satu hal. Ketika ada masalah, ketika kita mengalami keraguan-raguan, mengalami hal yang namanya ketidakpercayaan dalam diri kita. Yuk kita belajar. Kalau ada masalah, kita belajar untuk tenang. Kenapa kita harus tenang? Yang kedua saya mencatat, ketika kita tenang, maka kita akan fokus. Fokus yang dimaksud dalam pengertian ini adalah dalam cerita ini, kita fokus kepada Tuhan, jangan kepada masalahnya. Jangan kita fokus, aduh anak itu udah mati, anak itu udah gak bisa hidup lagi. Terkadang kita secara manusia, kita lihat masalah itu besar dan akhirnya kita terfokus dengan masalah itu. Dan kita bilang, aduh Tuhan, masalah ini berat banget Tuhan. Masalah ini, aduh saya gak sanggup lagi Tuhan. Saya gak mampu lagi Tuhan. Saya gak bisa Tuhan. Dan akhirnya kita bilang sama Tuhan, kita ngomong sama Tuhan. Tetapi yang jadi salah, kita fokus bukan ke Tuhan, tapi kita fokus dengan masalah kita yang kita bilang berat lah, yang bilang masalah itu besar lah, yang bilang masalah itu beginilah, begitulah. Dan akhirnya kita menggunakan pemikiran kita dan kekuatan kita. Kita nggak sanggup, kita nggak bisa. Dan itu membuat kita menjadi orang yang sepertinya udah nggak ada harapan lagi hidup. Sepertinya saya udah gak sanggup lagi hidup. Nah, teman-teman, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kedua, belajarlah untuk fokus. Bukan ke masalah kamu, tapi fokus kepada Tuhan. Sehingga masalah kamu bisa kamu hadapi, dan kamu bisa melewati masalah itu bersama dengan Tuhan. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga saya mencatat, bagaimana caranya agar keraguan-raguan yang ada dalam diri kita itu hilang. Saya mencatat yang ketiga, ketika kamu bisa fokus kepada Tuhan bukan masalah kamu, maka utarakanlah semuanya itu lewat doa kamu kepada Tuhan. Kalau kamu gak tenang, kamu kalut, kamu panik, dan kamu emosi yang meluap-luap, gak bakal membuat kamu fokus. Dan gak bakal bisa kamu berdoa sama Tuhan. Oleh sebab itu, dimulai dari yang namanya harus tenang diri kita dulu. Ketika kamu tenang, maka kamu akan bisa fokus sama Tuhan. Dan ketika kamu bisa terfokus sama Tuhan, kamu utarakan semua apa yang menjadi beban berat kamu, apa yang menjadi persoalan kamu, apa yang menjadi hal yang membuat kamu tuh sepertinya nggak sanggup dan nggak mampu. Kamu bawa lewat doa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih di dalam Tuhan, saya ingin mengingatkan buat kita semua, kita nggak luput dari yang namanya masalah.
kita nggak luput dari yang namanya persoalan. Dan terkadang hal itu membuat kita ragu dan tidak percaya. Tetapi hari ini kita belajar bagaimana kita belajar agar kita bisa tetap percaya walaupun masalah itu berat, walaupun masalah itu sulit, walaupun masalah itu sepertinya nggak bisa diselesaikan. Ingat, belajar untuk membuang keraguan-raguan atau ketidakpercayaan dalam diri kita kepada Tuhan. Itu penting. Lalu caranya seperti yang tadi saya bilang, ada 3 hal. Yang pertama, tenangkan dulu diri kita. Ketika kita tenang, maka kita akan bisa fokus sama Tuhan. Dan ketika kita fokus, kita bisa utarakan semua yang menjadi beban kita lewat doa. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi berkat, menguatkan kita semua, dan mengingatkan kita semua bahwa masalah yang kita hadapi itu masalah yang biasa. Bersama dengan Tuhan, kita melakukan hal yang luar biasa. Mungkin kita sering dengar dan kita banyak dikuatkan dan diingatkan oleh teman-teman kita dengan kalimat-kalimat yang seperti itu. Tapi kita harus mulai dari diri kita sendiri. Ketika kita nggak percaya, ketika kita ragu, kita harus buang itu. Semoga apa yang saya sampaikan sekali lagi membuat kita bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan dan mengingatkan kita bahwa kita nggak sendirian. Kita punya Tuhan yang selalu ada bersama dengan kita dan memberikan kita kekuatan ketika kita mau percaya sama Tuhan. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati.